Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa ada dari grup Bakri dan beberapa yang di request. Yang pertama ada Bumi, kedua BRMS, ketiga BNBR, keempat Dewa, kelima NRG, keenam Enzo, ketujuh Hoki, kedelapan Toba, kesembilan Indo, dan terakhir BKSL. Langsung saja ke saham pertama. Ada Bumi yang ditutup ARB hari ini terkoreksi 6,8% ke harga 137. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bumi terus turun ya. Dan juga memang turunnya volume kecil. Tapi ya, indikatornya banyak yang jelek ya. Kalau dilihat EMA 60-nya juga ke bawah. Dan ini ya mungkin bisa mantul nih nanti di 130 atau area 120 ini. Pertahanan terakhirnya lagi ya. Kalau ditarik coba dengan Fibonacci retracement ya. Biar untuk melihat sandarannya mungkin gak di area mana. Ya bisa di ini 0,786 di 131 sampai ya maksimal 130. Karena itu neckline-nya dulu yang sebelum dia naik tinggi ya. Nih diuji di bulan Juli. Dia retest 120 gagal turun 100. Terus akhirnya break dan rally. Dan sempat koreksi rally lagi. Nah seperti itu ya. Jadi kalau dia ARB 1-2 hari ke depan ya itu makin menarik ya. Tapi ya itu kalau saya tetap untuk trading cepat aja ya. Kalau bisa dapat di support dia mantul rebound bungkus saja 3%, 5% bungkus saja ya. Daripada Bapak Ibu dibawa lebih dalam. Misalnya di 150 ini kan ada titik dia pembalikan arah. Karena 150 kalau ditarik dengan Fibonacci retracement seperti ini ya. Dia itu bisa mantul ke sekitaran 170, ternyata nggak mantul ya, cuman sedikit aja 157 dia turun lagi dari 150 ke 157 turun lagi ya seperti itu, cuan bungkus aja 3% kan lumayan. Pokoknya jaga-jaga aja kalau dia balik arah. Jadi seperti itu. Tapi ini menurut saya sih 1-2 hari ke depan itu menarik untuk Bumi. Besok ARB tuh bisa jadi bangun ya, tapi kembali lagi disclaimer on, kita hitung dulu ARB-nya di berapa nih besok. Di 127 ya, di 127-an besok ya, kita lihat di situ ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu nekat beli di ARB nyicil titip sendal, kalau esokannya hari Rabu di ARB lagi average down dan jebol esokannya turun lagi lebih dalam dari 120, cut aja. Bisa seperti itu. Tapi kembali disclaimer on ya, karena ini saham high risk juga sudah turun dalam nih. Kalau dari puncaknya dia udah turun sekitar 37% nih kalau ada yang beli di 218 ya. Ada nggak yang beli? Pasti ada. Ya pasti ada yang nyangkut nih. Jadi kemungkinan ya ini sandaran terakhirnya lagi yang menurut saya harus dipertahankan. Mungkin nggak dia membuat swing low-nya sampai 100. Terlalu dalam. Maksimal menurut saya 120 harus mantul untuk Bumi ya. Dan bisa jadi Bumi mantulnya sampai 150 aja nih. Tektok area ini bisa ya untuk membuat swing low-nya dan naik lebih tinggi ya tergantung market. Mungkin juga ya sebulan ke depan dia konsolidasi dulu tuh area 120 sampai 150 konsol. Akhir tahun kalau memang mau ditarik naik dengan sentimen mau private placement 24 triliun itu ya bisa aja ditarik ya. Pokoknya harusnya ya kalau mau bagus Bumi turunan terakhirnya ya 120, jangan turun dari itu. Menurut pandangan saya melihat seperti ini. Jadi seperti itu aja untuk Bumi. Langsung saja ke saham kedua. BRMS hari ini ditutup ARB juga 6,74% ke harga 166. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS jebol juga 180, sempat rebound ya. Waktu itu saya bilang ya cuan bungkus saja, belum pasti dia bertahan. Ternyata habis itu koreksi terus ya. Kalau dengan kondisi seperti ini ya sama 1-2 candle lagi harusnya bertahan. Seperti itu juga BRMS ya. Kalau dilihat, nah ini kan high-nya di 2017 itu dilewati dan ya di retest lagi itu harus dijaga ya. 150-nya harus dijaga. Jebol itu ya udah dadah lagi ya. Makin dalam tuh, makin diiris pelan-pelan. Itulah pentingnya stop loss ya. Kita nggak tahu kapan naiknya. Bisa aja 3 bulan ke depan naik, cuman ya nunggunya kan. Iya kalau Bapak Ibu sabar dan benar dia naik. Kalau dia nggak naik-naik dan akhirnya Bapak Ibu cut loss ya makin dalam kan cut lossnya. Itulah sebabnya disiplin dengan trading plan itu menghindar saham-saham seperti ini. Kalau dia terus turun kita nggak tahu kapan dia naik. Sayang rugi waktu ya. Kalau mau nggak rela cut loss itu cuman Big Bang. Itu pun rugi waktu. Tapi nggak masalah kalau menurut saya rugi waktu di Big Bang ya. Atau saham-saham berfundamental bagus. ASI, Telkom, Excel atau lainnya ya. Ya aman. Kalau ada dana tanah di bawah. Tapi kalau saham-saham seperti ini kan saham-saham yang ada momentumnya aja dia naik seperti itu ya.
Jadi seperti itu aja untuk BRMS. Kondisi seperti ini menurut saya besok bisa turun dulu, tapi ada peluang untuk bangun ya. Misalnya besok ARB itu bisa ada potensi bangun. Jadi seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang hari ini ditutup juga ARB walaupun nggak terkunci ya. ARB-nya di bid 50, tapi ini sudah di harga terendahnya. Siap-siap tidur, itu yang rawan menurut saya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia ada broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNBR akhirnya ke 50 lagi ya. BNBR waktu itu juga saya pernah beli di area 60 ini, kalau nggak salah area ini ya profit ya, karena memang cari momentum aja, nggak berani juga hold lama-lama. Dan sekarang udah di 50 lagi, agak rawan ya, sangat beresiko. Mending jangan, memang nggak bisa rugi Bapak Ibu kalau beli di 50 kan, ya udah itu harga terendahnya, tapi kapan bangunnya kita nggak tahu. Kalau Bapak Ibu siap dengan resiko seperti itu ya boleh aja, cuman menurut saya hindarilah ya, ngapain juga mikir profitnya aja, resikonya yang dipikir. Dalam trading, dalam investasi itu kan pasti ada manajemen resiko. Di bank juga, di produk investasi, produk keuangan apapun pasti yang ada itu manajemen resiko ya. Karena itu yang harus dilihat dulu. Jangan lihat profitnya aja. Kalau udah tahu resikonya, sudah bisa minimalisir resiko, ya dengan perlahan profit datang dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Untuk BNBR, kalau saya sudah tinggalin aja, jangan diharap lagi ya. Ya kalau Bapak Ibu ada beli, ya hati-hatilah. Kalau udah di 50 nih sangat rawan ya. Saya lebih baik nggak profit, cari saham yang lain profitnya kecil daripada berharap profit besar dengan resiko bisa dibawa tidur lagi di ARB. Seperti itu untuk BNBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang di harga 57 ARB. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Dewa malah hampir sama nih antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Dewa tersandar di EMA 200-nya ya tetap masih oke nggak? Kalau Dewa sih masih ya bisa lah, masih ditradingkan selama di atas 554. Sudah di bawah itu rawan ya. Pokoknya saham-saham under 60 itu masih bisa ditradingkan sampai 53. Di bawah itu menurut saya sudah sangat beresiko. Karena kalau dari 53 di bawah ARB itu langsung ke 50. Jadi kalau saya biasanya ya, kalau saya berani ngambil di 54, 55, turun aja 53, 52 saya cut loss. Nggak nunggu sampai 50. Dan itu juga saya pantengin ya. Takutnya tiba-tiba dibuang, cabut bid langsung dibanting ARB, itu sangat beresiko. Tapi kalau kondisi seperti ini menurut saya Dewa bisa ada peluang untuk technical rebound ya. Dewa bisa technical rebound nih. Kalaupun dia koreksi 55 paling ya, 55 diuji. Kalau ARB sekali lagi bisa nggak? Kalau ARB sekali lagi ya dia berarti di 53. Hati-hati itu ya. Kalau saya sih saya buang besok kalau dia ARB. Misalnya beli ya, nggak peduli kalau dia bangun nggaknya ya, atau kasih toleransi besokannya bisa juga ya, atur. Yang penting jangan sampai kena 50, takutnya dibawa tidur. Itu aja untuk Dewa ya. Kalau saya lihat ya, kalau saham Bumi BRMS besok bangun misalnya dari ARB, tetap jalan nih. Dewa, BNBR juga pasti jalan. Jadi seperti itu ya, dimanfaatin lah. Kalau profit dapat 3%, 4%, 5%, jual aja. Jangan berharap profit besar. Resikonya besar kalau mencari profit besar di saham seperti ini. Jadi seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau juga boleh, silahkan, nggak ada yang larang. Jadi langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup di harga 270, terkoreksi 2,87%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker summary-nya, NRG sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, NRG cukup bagus ya, mantul dari supportnya. Supportnya 260 dan kembali ke 270. Dan ini ada resisten yang harus diuji dia besok, 280 itu dilewati bagus. Kalau saya lihat, kalau saham Bakri jalan besok, NRG bisa lumayan kenceng nih, bisa sampai 300 ya. Kalau saya lihat lah, NRG ada peluang melanjutkan penguatan besok untuk NRG. Jadi seperti itu aja untuk NRG ya. Besok diperhatikan nih, kalau grup Bakri jalan besok, NRG bisa tembus 280-nya ya, sampai 300. Jadi bisa naik sekitar 5% sampai 8%. Tapi kembali lagi disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk NRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Enzo yang hari ini ditutup menguat 12,28% ke harga 64. Kalau dia transaksi asing memang ada net sell. Kalau dia broker summary-nya, Enzo ada sedikit akumulasi.
Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Enzo juga cukup bagus nih ya. Tutupannya udah lewat 60. Jadi sekarang support kuat Enzo itu 60, 62 ini jangan jebol lagi. Dan apakah ini menarik? Karena dilihat ini saat koreksi volume kecil, saat dia rebound 2 hari volume makin meningkat, berarti ada penguatan. Berarti ada peluang untuk melanjutkan kenaikan. Target kenaikannya 7472 ini ya. Area resistennya ini yang akan diuji dia besok. Kalau mau trading di Enzo, stop loss saja kalau dia jebol 60 ya. Cukup dalam memang, bisa di 58 9% dengan target TP 15% risk reward sebanding ya, tapi ini saham high risk, resiko tinggi ya. Tapi cukup volatil kalau besok dia lanjut menguat. MACD-nya juga mengarah ke atas, tajam, bar chart di atas 0 juga meningkat, volume meningkat. Ya harusnya ada hijau lah besok untuk Enzo. Jadi seperti itu. Untuk Enzo, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Hoki yang ditutup menguat 6,96% ke harga 139. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Hoki ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Hoki juga sudah lama saya nggak pantau ya. Dia ini termasuk dalam grup consumer, tapi ini dia berhasil break 136, resisten minornya menarik untuk Hoki ya. Target Hoki EMA 200-nya 150 152. Itu neckline juga. Nah, area ini akan diuji oleh Hoki. Jadi apakah bisa spekulasi? Bisa nih. Pokoknya dia tutup di bawah 136. Ya pertimbangkan stop loss saja dulu daripada dibawa ke 124 lagi konsolidasi di bawah. Ini mending cut dulu aja ya. Jadi seperti itu untuk Hoki. Besok menurut saya ada peluang ya, kalaupun koreksi kecil dan menarik untuk spek buy di area 136 sampai 136 nih. Stop loss saja kalau dia tutup di bawah 135. Bisa seperti itu. Tutup aja EMA 20, EMA 60 nih. Mengganggu. Menurut saya kalau dia besok turun jebol 136 ya nggak kuat, false breakout. Berarti turun dulu, bisa ke 128 sampai 125 lagi. Jadi seperti itu. Menarik untuk Hoki. Minggu ini diperhatikan bisa sampai 152 kenaikannya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup hari ini terkoreksi 3,04% ke harga 795. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia ada broker summary-nya, Toba diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Toba ya masih konsolidasi, masih aman lah ya. Menurut saya belum masalah. Kecuali besok jebol 770, nah itu jadi masalah tuh. Berarti ya nggak valid lagi. Kalau mau besok harus hijau untuk Toba. Minimal tutup atau minggu ini tutupnya di atas 840 itu bagus. Yang penting jangan sampai tutup di bawah 770. Agak rawan Toba ya. Jadi seperti itu aja untuk Toba. Kalau tren dari atas nih ya harusnya dia retest nih aja ya. Nah ini harus hijau, jangan candle merah. Besok kalau bisa tuh langsung rebound aja Toba besok. Seperti itu untuk Toba. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Indo yang ditutup hari ini terkoreksi cukup dalam 4,51% ke harga 148. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dia ada broker summary-nya, Indo ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indo rejection terus 160. Menurut saya juga agak rawan nih kalau besok nggak hijau. Mungkin nggak dia mantul dari 140, bisa jadi. Nah ini harus dijaga nih 140 ya. 140 support pertahanan yang harusnya dijaga. Kalau dia menjaga itu berarti konsolidasi untuk Indo ya. Target konsolidasi range konsolidasinya 140 sampai 160. Tektok hari ini sekitar 13% sampai sekitar 12% ya dari support ke resistennya. Oh lebih ya, 15% bahkan. Nah itulah ya. Jadi seperti itu aja untuk Indo. Menurut saya kondisi seperti ini Indo bisa turun dulu walaupun ada story ya. Kalau nggak salah mau diakuisisi siapa gitu. Lupa Sinarmas apa Jarum ya. Sinarmas kalau nggak salah ya. Dan ya semoga aja bertahan di 140. Indo ini akan bagus kalau sudah bisa tutup di atas 160, 165 itu bagus. Rounding bottomnya terbentuk dan uptrend. Targetnya bahkan perubahan praksi harga 200 sampai 220. Mungkin ini dia membentuk pola gap and handle. Ya sebaiknya jangan turun dari 140 ini bisa ya. Kalau ke 130 ya itu toleransinya ya. Jebol itu ya out aja. Bisa seperti itu juga. Tapi kan makin dalam. Atur aja bagaimana strategi masing-masing. Seperti itu untuk Indo. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BKSL yang ditutup terkoreksi cukup dalam juga 3,57% ke harga 54.
Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dia ada bokor samarnya, BKSL ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, BKSL sudah rawan kalau besok dia tutup di 53, 52, apalagi membuat low-nya di area itu, hati-hati bisa kembali ke 50 ya. Memang dia koreksi dengan volume kecil tapi kan terus turun. Jadi sebaiknya hati-hati ya untuk BKSL, sedikit lagi bisa nyender. Dan ya menurut saya tutup di bawah 53, 52, stop loss saja. Nekat aja, udah ikhlaskan. Kecuali Bapak Ibu siap dibawa dia nyender di 50 dengan nggak tahu kapan mau mantul lagi ke atas, mau ditarik. Tapi kelihatannya koreksinya dengan volume kecil ya. Cuman takutnya dibawa nyender 50 itu kan berharap di 50 tuh pusing. Mending saham-saham ARB tapi jauh dari 50. Bisa cut loss. Esokannya bisa cut loss. Tapi kalau di saham 50 ini mau cut loss pun susah. Kan nggak tahu kapan bangunnya. Ya banyak-banyak berdoa dan berharap itu menurut saya nggak ideal lah ya di trading saham. Jadi seperti itu ya. Untuk BKSL cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan juga bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau belajar scalping, nanti saya akan ajarkan kelas scalping di tanggal 16 Oktober. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya. Dan juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu sampai bisa mandiri, dan juga ada rekomendasi saham swing setiap hari Senin. Kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi, join di kelas scalping atau di bio Instagram Borneo Trader. R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.